يا حبيبي مصطفى أكرم مقاصدنا واغفر لنا مرضانا يا واسع الكرم يا حبيبي مصطفى أكرم مقاصدنا واغفر لنا مرضانا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق معوذ به سواك عند حضور الحادث العامل يا ربي مصطفى أكرم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاه كبير يجل الكريم تجلى باسم منتقم يا حبيبي المصطفى أكرم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى أكرم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغفي من زلتي عزمت إن الكبائر في الغفران كالنمم يا حبيبي المصطفى أكرم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى أكرم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد بن حسين الشهيد أبي شجاع أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Majelis Ta'lim Mushola Asy-Syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam yang tentunya patutlah kita syukuri. Dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan memulai kembali kajian kitab Fathul Qorib. Ya, kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan tentang fi furudil wudu, ya, tentang rukun wudu, ya, yang kemarin kita sudah baca baru sedikit, ya, alangkah lebih baik saya ulang aja biar aja nyambung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi furudil wudu wa huwa bidammil waw fil ashhur ismun lil fi'li wa huwa al muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yatawadda bihi wa yashmalul awwal ala furudin wa sunanin wa zakara al musannif al furud fi qawlihi wa furudul wudu sittatu asya ahaduha an-niyyatu wa haqiqatuha syar'an qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi fa in tarahi anhu sumiya azman wa takunu an-niyyah indal ghusli awwal juz'in minal wajhi ay muqtarinatun bidzalika juz la yajmi'ahu wala bima qablahu wala bima ba'dahu fayanwi al-mutawaddi' inda ghusli ma dzakara rab'a hadas min ahdasihi aw yanwi istibahatin muqtarin ila wudu aw yanwi fardul wudu aw al wudu faqat aw at-taharah 'anil hadas fa in lam yaqul 'anil hadas lam yasihu
Wa idza nawa ma yu'tabar min hadzal niyat wa syaraka ma'ahu niyah tanzib au tabarrud sahha wudu'ahu wasani ghuslu jami'il wajhi wallahu a'lam. Faslun fi furudil wudu. Fasal ini akan membicarakan tentang rukun wudu. Ya. Jadi dalam suatu amal ibadah, dalam hal ini ada namanya rukun, ada namanya syarat, ada namanya nanti sunnah. Ya. Nah, rukun itu seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, rukun itu adalah sesuatu yang mesti. Artinya yang tidak boleh tidak. Ya. Nah, apabila salah satu rukun yang ada ini kita tinggalkan, maka menyebabkan ya ibadah yang kita lakukan itu tidak sah. Ya, arti tidak sah ya otomatis enggak diterima. Kenapa? Karena tidak mencukupi rukun yang semestinya. Ya. Nah, dalam hal ini kita lihat apa itu rukun wudu. Ya, ada berapa tuh rukun wudu? Ya. Wa furudul wudu sittatu asya. Ya, rukun wudu itu ada berapa? Ada 6. Ya. Jadi rukun wudu itu ada 6. Ahaduha yang pertama an-niyatu. Ya, yaitu dengan kita membaca niat. Ya. Nah, bagaimana ya niat itu kita lakukan saat kita mau wudu? Ya, di sini dijelaskan wa haqiqatuha syar'an qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya, jadi yang namanya niat itu ya dalam wudu harus langsung dikerjakan pekerjaannya itu. Ya, jadi nggak boleh kita niat kita minum kopi dulu contohnya. Ya, kita ngerokok dulu sebatang dua batang nggak boleh. Ya, tapi ketika kita sudah niat itu berarti perbuatan itu harus apa? Langsung kita kerjakan. Ya, karena muqtarinan bi fi'lihi. Ya, betul. Fa in tarahi anhu ya. Nah, kalau dilakukannya itu ya apa namanya istilah kita itu menyusul ya niatnya sekarang ya ngerjainnya besok ya itu namanya azman ya seperti kita niat puasa kan ya kita niat puasa itu niatnya malam ini kan nah ya puasanya kapan besoknya itu ya nah itu kalau wudhu nggak bisa kenapa kalau wudhu niatnya itu harus langsung dikerjakan pekerjaan atau perbuatannya itu ya sekarang kita lihat kapan itu wudhu inda ghusli awwal juz'in minal wajhi ya jadi niat itu ya kita lantunkan atau kita baca saat membasuh bagian muka ya jadi baru sebagian muka kita basuh di situ kita sudah melantunkan niat ya jadi kalau kita itu meniatkan wudhu ya udah membasuh muka dulu baru kita niat itu nggak boleh ya jadi sejak kita menaruhkan air di muka tuh baru sebagian di situ kita lantunkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala ya tuh nawaitul wudu'a aku niat melaksanakan wudu ya li raf'il hadatsil asghar untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil ya apa tuh ya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala ya atau kalau kita tambahin liraf'il hadasil asghar listibahatis shalah ya agar diperbolehkannya salat nah ini boleh juga ya nah, itu apa niat yang harus kita lantunkan saat kita membasuh sebagian muka artinya saat awal kita meletakkan air di mana di muka kita ya jadi jangan ketika kita udah basuh semua muka kita ini dengan air baru kita niat nah ini jangan ya, kenapa? Karena nanti akhirnya nggak sah wudhu kita. Ya, yo, jadi saat pertama kali sekali saya katakan kita meletakkan atau menaruhkan air di muka kita, saat itu boleh kita niat nawaitul wudhu. Ya, Ustadz saya nggak bisa pakai bahasa Arab. Ya, saya nggak pernah belajar bahasa Arab. Pakai bahasa apa aja kan? Allah ngerti. Bahasa Jawa Allah ngerti gak? Ngerti. Ya, bahasa Betawi Allah ngerti gak? Ngerti. Ya, apalagi bapak-bapak bisa bahasa Inggris ngerti gak Allah?
Ngerti banget. Ya. Kalau baru naruhin air jangan. Ya, jadi pas kita letakkan air di muka itu baru nawaitul wudu'a atau aku niat wudu untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Taala baru bisa. Tuh. Ya. Kalau kita baru naruh air di keran, ya, tangan kita taruhin di bawah keran air tuh, ya. Kita baca Allahumma nas'aluka khairal Allahumma nas'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Kita baca doanya itu, beda lagi. Ya. Itu hafal doa itu gampang kan? Hafal enggak doanya? Oh enggak hafal, itu enggak apa-apa dan itu sunnah ya. Ya, yang penting niatnya dah. Ya, tuh. Yang penting nih niat. Ya. Jadi jangan salah. Kalau selama ini mungkin bapak atau ibu baca niatnya saat udah membasuh muka atau saat usapin air apa tangan di air itu nggak boleh. Ya. Jadi inda ghusli ya juz'in minal wajhi. Ya, jadi saat kita membasuh sebagian muka kita, artinya baru kita mulai basuh muka, di situ kita apain? Niat. Ya. Paham Pak ya? Jadi jangan salah lagi. Kalau yang lalu nggak apa-apa dah tuh, karena kita belum tahu ilmunya. Ya. Nah itu salah. Jadi inda ghusli juz'in minal wajhi. Saat kita baru membasuh sebagian muka, niatnya itu. Ya, itu. Nah, beda halnya niat tayamum nanti, kita belum sampai. Ya, kalau niat tayamum itu saat kita meletakkan tangan kita di debu, itu niat kita tuh, bukan waktu basuh ngusapin muka kita, bukan, itu lain lagi. Ya, itu. Kalau tayamum benar. Nawaitu tayamum listibahatis shalah lillahi ta'ala, itu enggak apa-apa. Tapi kita ini lagi membahas tentang wudu, rukun wudu, ya. Tuh. La yujammi'uhu, ya, jangan digabung. Setelah digabung itu udah basuh muka semuanya baru niat. Enggak boleh, ya. Wala bima qablahu. Tadi itu sebelum basuh muka enggak boleh juga. Ya, tuh. Wala bima ba'dahu atau setelah basuh muka enggak boleh juga. Ya, tuh. Yang dibenarkan atau direkomendasikan kita niat adalah kapan? Saat kita awali ghusli juz'in minal wajhi. Ya, saat kita baru membasuh sebagian muka kita. Ya, tuh. Air jatuh di muka nanti kita niat tuh. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Taala. Baru udah ratain semua. Ya, itu niat tuh. Ya. Fayanwil mutawaddi inda ghusli ma dzakara rabbul hadas tuh. Jadi niatlah dibaca oleh orang yang wudu itu untuk mengangkat atau menghilangkan hadas. Ya, tuh. Atau dia niat wudu doang. Ya, aku niat wudu rabbil hadas untuk hilangkan hadas. Gitu aja boleh gak? Boleh. Ya, itu bebas tuh. Yang penting niat, ya. Tuh. Fa in lam yakul anil hadas lam yasihu. Nah, ya, kalau kita niat nawaitul wudu lillahi ta'ala enggak boleh. Ya, yang benar adalah apanya? Ada niat saya niat wudu untuk mengangkat hadas. Itu udah sah. Ya, kalau kita niat nawaitul wudu li shalah doang enggak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak ada niat kita untuk mengangkat hadas. Ya, jadi ada harus kata-kata apa? Rabbil hadas. Ya, untuk mengangkat hadas kita. Itu hadas kecil maksudnya. Ya, bukan hadas besar. Ya, karena kita adalah wudu. Ya, hadas kecil itu karena kita buang air kecil, buang air besar, keluar angin, sentuhan laki perempuan yang bukan mahram, itu hadas kecil namanya. Ya, kalau hadas besar harus dengan apa? Mandi. Nanti belum sampai tuh babnya nanti. Ya, sabar. Kita lagi baca masalah wudu dulu. Ya. Kalau masalah mandi menyemplung aja ntar gampang gitu. Hah? Danau gede nggak nyemplung aja gitu. Nah, iya tinggal buka baju, pakai celana dalam udah nyemplung. Insya Allah selamat. Ya, tuh. Baik. Wasani. Ya, yang kedua rukunnya adalah tadi yang pertama apa? Niat, ya. Yang kedua adalah ya, ghuslu jami'il wajhi. Tuh.
membasuh seluruh muka kita. Ya. Mana sih yang namanya muka itu? Di sini dijelaskan wahaddu ya tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si. Tuh. Batasan muka itu diawali di mana ya tempat awal tumbuhnya rambut. Ya. Jadi orang rambutnya tumbuh di bagian kepala biasanya dari mana itu? Ya, jangan lihat dihitung botaknya ya. Kalau botak lain lagi. Ya. Tuh. Biasanya tuh kalau nunggu rambut tuh di bagian sini kan ya, di tengah-tengah ini kok, ya di atas jidat dikit lah. Itu namanya awwalu manbati sya'rin. Ya, tempat awal tumbuhnya rambut. Ya, Ustaz, rambut saya kan botak, berarti dari yang botaknya aja nggak boleh. Ya, harus yang di awal tempat tumbuhnya rambut, ya, rambut pala orang yang normal. Ya, kalau profesor itu nggak boleh, tetap dibasuh dari awal depan jidatnya ini. Ya, jangan lihat botaknya. Ya, tuh. Jadi kapan tuh? Ya, batasannya. Dari awal tempat tumbuhnya rambut ya. Wa akhiru al-lihyaini. Nah, akhirnya di mana tuh? Akhirnya tuh di bawah janggut kita. Nih. Ya, kanan kiri. Ya, tuh. Nah, akhirnya nih. Ya. Tuh. Wa huma al-azmani al-lazani yanbutu alaihim al-asnan as-sufla. Nah, tempat di mana tumbuhnya gigi bagian bawah. Janggut nih, ya kanan kiri. Tuh, jadi kita basuhnya seperti ini nih, ya, nih. Basuh, maaf, ya. Set, nih sampai sini. Tuh, jangan sini-sini doang. Ini enggak sah ini, ya, ke bawah. Tuh, sampai ke bawah nih bagian janggut kita. Bahkan belum cukup sampai di situ. Ya, di sini katakan, ya, tuh yajtami muqaddimaha fi dzukni wa mu'akharuhuma fil uzunah. Ya. Sampai bagian telinga. Nih. Bagian belakang telinga. Ya. Jadi jangan sampai sini doang. Harus sini. Nih bagian telinga kita nih. Ya, itu adalah masih bagian muka. Ya, jadi muka bukan depan doang yang kita kelihatan, bukan. Ya, sampai bawah janggut kita, terus sampai di belakang telinga atau kuping kita itu. Kuping jangan dibasuh, ntar ada sendiri bagiannya dia. Ya, karena ini bagian adanya di pala, bukan di muka. Ya, kuping ada di muka apa di pala? Kuping ada di muka apa di pala? Pala. Kalau kuping ada di muka, di sini kuping kita. Ya. Lah iya, kalau kuping kita ada di mana? Di pala ini, bukan di muka. Ya. Kalau di muka di jidat sini kuping kita gitu. Ya, itu makanya beda. Ya. Tuh, harus kita paham. Ya, tuh, biar kita wudhu kita benar. Ya, jangan sampai wudhu kita ini asal-asalan, ya. Itu nah ini berarti menyebabkan ibadah sholat kita jadi jadi tidak sah, ya. Tuh. Baik. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun. Ya, apabila di bagian muka ada jenggot atau bulu, tapi bulunya khafif. Apa itu khafif? Halus. Ya, bulu halus gitu tuh. Ada kan orang mukanya buluan ada enggak? Ada, bukan kayak kerak, bukan, beda ya. Kalau kerak bulunya kan banyak gitu. Ini halus sini nih, ada nih, ya, tuh. Nah, gimana tuh kalau ada orang punya mukanya tuh bulunya ada halus tuh, ya. Wajaba isalul ma ilaihi ma'al basyarah al wajhi. Ya. Kalau dia punya bulu yang halus, tuh bulu yang kita usap itu harus nembus air ke bawah sampai kena kulit muka kita. Jadi nggak boleh kita usapin bulunya doang. Tuh nggak boleh. Ya, tapi harus kita apain? Kita gini, biar airnya kena sini tuh, nyerap masuk ke dalam terkena kulit. Ya, tuh. Ini buat orang yang punya jenggot ataupun bulu yang halus. Kalau halus nih ya. Nih. Nah, tetapi ya kalau dia itu wa ammal lihya ar-rajul al-kasifa ya bi an lam yara al-mukhatib basharataha min khilaliha fayakfi ghusli zahiriha. Kalau orang punya jenggotnya tebal sampai segini, tebal banget itu. Ya, dia enggak mesti harus mengenai kulitnya. Cukup dibasuh jenggotnya aja. Ya kan? Lah orang punya jenggot tebal, disuruh kenain kulit tuh air. Ini siaran deh. Ya kan? Gitu-gitu itu enggak, itu beda. Saya
Jenggotnya set gitu aja tuh. Ya. Jadi beda ya, orang punya jenggot tipis sama jenggot tebel. Ya. Kalau kayak Pak Permadi ini harus dibasahin ya, jenggot dikit-dikit. Ya, dikit soal sini doang itu harus dibasahin. Ya. Kalau orang Arab bewokan itu kan jenggotnya tebal-tebal tuh. Enggak cukup dia membasahi jenggotnya aja. Enggak perlu harus apa? Menembuskan air sampai terkena kulit. Ya, paham Pak ya? Ya. Nanti kalau orang tanya gitu tuh. Ya, ada teman Bapak punya jenggot tebel. Ya, lagi wudhu Bapak liatin, tuh kulit lu nggak basah tuh, cuma jenggot lu doang. Benar kalau gitu udah jangan dia kasih tahu. Ya, dia udah bener. Ya, kalau disuruh sampai kenain kulit gimana jenggot tebel? Hah? Iya, becek atau suruh ini mukanya gitu. Jangan kesianan. Mencelupin gitu kayak kucing minum itu. Ya, itu jangan ya. Tuh, baik. Tuh, bi khilafi al khafifah. Nah, itu kan berbeda dengan yang punya jenggot tipis tadi tuh, ya. Tuh. Wa bi khilafi lihiyati imra'ah wa khunsun. Fayajibu isalul ma' li basyaratihima. Berbeda jenggot yang dipunya oleh orang perempuan. Orang perempuan ada enggak jenggotan? Ada enggak? Ada jenggotan perempuan mentipis jenggotnya. Ya. Nah, kalau perempuan ada rambut tipis di jenggot di mukanya ini, ya, itu harus diapain? Ditembusin tuh air sampai terkena kulit. Ya, nggak boleh cuma dibasuh yang gini-gininya aja tuh, nggak boleh kena itu. Ya, atau bukan hanya perempuan, au khunsun. Apa itu khunsun? Bencong. Ya kan? Bencong jenggotan enggak? Bencong emang jenggotan aslinya laki, ya kan? Iya, tuh, ya. Dia kelupaan nyukur jenggot kali itu. Ya, tuh bencong itu, main wudu aja, wudu gini-gini doang nggak boleh. Harus apa? Tuh air terkena kulit tempat tumbuhnya jenggot kalau dia bencong asli. Ya, bukan bencong buat-buatan. Ya, ada kan orang lahir tuh ya, apa namanya? Punya dua kelamin. Ada enggak? Ada. Iya kan? Tuh, kalau bencong sekarang kan bencong buat-buatan tuh semuanya laki itu. Ya, udah pasti jenggotan semua tuh, enggak ada enggak jenggotan itu. Ya. Tuh, itu yang enggak gitu enggak boleh tuh bencong buatan itu dilaknat sama Allah itu. Ya. Allah melaknat laki menyerupai perempuan dan Allah juga melaknat perempuan menyerupai laki-laki. Ya, tuh. Jangan. Enggak ada bencong aja perempuan udah banyak di dunia. Iya kan? Zaman sekarang banyakkan perempuan atau laki? Perempuan. Ya, jumlah perempuan itu 3 kali lipat laki-laki. Ya. Buat apaan bencong dandan-dandan kayak perempuan? Ya kan? Geli gak, Pak? Ngeri kan? Bukan geli. Nah. Yang ada dicekek gitu. Ya. Tuh. Jadi jangan. Ya, tuh nggak boleh laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Ya, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wasalis. Ya, yang ketiga yang menjadi rukun wudu adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ya, membasuh kedua tangan sampai kemana? Siku. Ingat Pak, ya. Siku ini harus kita perhatikan benar-benar. Jangan sembarangan kita air gini doang tuh, ya. Jadi yang namanya tuh membasuh itu harus ngusapin, bukan ngalirin air doang. Kan, tapi sudah usapin air jatuh, saya usapin. Minimal sampai siku minimal. Ya, jangan pas-pasan banget, lebih indah 2-3 cm. Ya, cuman terlalu banyak juga sampai ketek jangan, nggak boleh. Ya, itu jadi makruh. Ya, makruh. Nah, kalau makruh, iya jangan kelebihan itu. Apalagi lagi bulan puasa itu. Ya, ya. Lagi bulan puasa wudu rapi banget orang. Sampai sini. Nah, itu enggak boleh itu. Ya. Tuh. Iya. Ya, jadi apa tuh? Jadi makruh. Bahkan kalau terlalu berlebihan jadi haram. Kenapa haram? Karena berlebihan dalam fi isti'malul ma, dalam menggunakan air. Ya. Jadi air tuh meskipun kita pakai air dari keran yang kita buka,
Bukan kita gini-gini doang tangan kita ke air tuh ya kan, tapi kita usap. Masful yadaini hatta al-mirfaqaini. Ya, membasuh kedua tangan sampai apa? Sampai siku. Ya. Ini kebanyakan masih banyak saya perhatiin di masjid-masjid atau musola, orang wudhu mentang-mentang pakai air ngalir cuma digini-gini doang tangannya. Set, set gitu kan. Set gitu. Set. Jangan, tapi diusapin. Ya, usapin terus. Di taslil. Apa itu dicelak-celain. Ya, harus celak-celain tuh airnya itu. Ya. Ini kan nanti ini ya akan menjadi saksi kita ini tangan kita ini. Ya. Nah, masa nanti kita kan umat Nabi Muhammad itu ya saat dikumpulkan di padang mahsyar kan pengen kita muka kita nanti itu apa? Bercahaya. Ya, kata Nabi kan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Ya, sesungguhnya umatku nih kata Nabi, nanti saat mereka dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, ghurran muhajjalin. Wajah-wajah mereka itu bercahaya. Ya, muka-muka kita itu bercahaya. Ya, sekarang nggak apa-apa muka kita hitam nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya, di dunia nggak apa-apa. Ya, orang Pak, ya, Bapak masih mending hitamnya masih cakep. Ya, sahabat Nabi itu tukang azannya Nabi Muhammad siapa itu? Bilal bin Rabah. Ya, istilah kita bahasanya itu mukanya kayak pantat penggorengan. Ya, hitam banget itu. Ya, orang kita masih mending. Ya, itu. Itu enggak jadi masalah. Tapi nanti ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dan dikumpulkan, itu orang yang suka menjaga wudhu itu kelihatan muka mereka bercahaya. Ya, jadi kita enggak perlu nyari-nyari siapa nih Pak Permadi. Berada di kelompok orang-orang yang rajin menjaga wudhu. Kelihatan mukanya bersinar cahaya. Ya, dari muka keluar cahaya, dari tangan keluar cahaya, ya kan? Nah, itu tanda-tanda yang apa? Yang akan ditunjukkan oleh Allah bagi orang yang apa? Yang rajin menjaga wudhunya dengan sempurna, ya. Jadi kita wudhu jangan asal-asalan. Ya, tuh, wudhu asal cepak-kecipuk gitu. Ya, kalau istilah orang dulu wudhunya seperti kayak capung cebok. Tahu gak capung cebok? Pernah gak kita ngeliat capung cebok? Gimana? Ya. Jadi capung itu kalau cebok itu ya dia cuma ngentukin air doang, pantatnya ngentukin air, langsung jalan dia. Ya kan? Itu saking cepetnya tuh. Makanya orang-orang tua dulu kita bilang tuh kalau ngelihat anaknya, cucunya, lu udah cepet banget kayak capung cebok katanya. Nah, ya karena orang dulu suka ngeliatin capung. Ya kan? Karena dulu banyak empang. Ya kan? Banyak empang tuh suka nemprok di mana tuh di rumput-rumput gitu kan. Ya, itu. Nah, itu jangan seperti itu tuh. Ya, wudhu lah yang benar kita. Karena kita akan melakukan ibadah, ya. Tuh. Fa in lam yakun mirfaqani i'tabir qadrihima. Nah, seandainya orang buntung enggak sampai tangannya itu sampai punya apa namanya nih? Siku. Tangannya segini doang nih. Gimana tuh? Masa sih kita pengen cari sikunya kan nggak mungkin. Ya. Nah, kata pengarang kitab ini kalau orang nggak punya siku, ya apa tuh? Ya tabir qadrihima. Ya, tuh. Ya kira-kira aja lah. Ya masa orang tangannya sampai sini kita suruh basuh sampai sini kan nggak mungkin. Ya. Tuh, jadi kira-kira aja Pak ya. Ya. Jangan tangan lu buntung cari lu siku lu katanya. Nggak mungkin. Ya. Tuh, dianggap udahlah ya kalau dia itu udah membasuh kedua siku-sikunya ya. Tuh. Wa yajibu ghuslu ma'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin aw sbi'i zaidah. Tuh. Ya, wa yajibu ghuslu ma'alal yadaini. Nah, dia tuh tetap wajib ya membasuh bagian atas tangannya itu. Ya, nih terus. Ya. Jadi kalau sikunya enggak ada, lari ke sini. Itu enggak apa-apa karena sikunya kagak. Ya, kalau Bapak siku masih ada kan? Komplit, jangan dulu sampai ketek, kagak boleh. Adem. Wah, iya itu. Sambil bersihin ketiak kan? Nah, iya, enggak. Ya, kita wudhu bukan disuruh bersihin ketiak. Ya. Ya, kalau belum tahu makanya aku bilang kalau belum tahu diampunin dosanya. Sekarang kan udah tahu, ya. Nah, iya, sekarang udah tahu.
Jadi nggak ada tuh rukun wudu, bersihkanlah ketiak kamu yang bau, enggak. Ya suruh basuh apa nih? Tangan sampai siku doang. Ya lebihin lah satu, saya bilang 1 sampai 3 cm itu nggak masalah. Ya, itu. Jadi kalau orang nggak punya siku, berarti yang dibasuh yang mana? Atasnya. Ya, orang nggak punya siku berarti tangannya nggak dibasuh, ya nggak boleh. Tetap yang dibasuh sisa tangan yang ada. Ya, kan ada apa orang buntung kayak di Arab tuh dibuntung karena kenapa? Karena dia mencuri. Ya, orang kalau mencuri di Arab Saudi kan dipotong tangan. Ya, dia nyolong pertama dipotong kiri segini sampai pergelangan. Ya, kedua sampai sini. Ya, ketiga sampai sini. Jadi sini kiri, kanan, kiri lagi, kanan lagi itu terus. Ya. Tuh, jadi jangan heran kalau nanti Bapak haji umrah ngelihat orang tangannya buntung, ya mohon maaf. Iya, berarti orang pernah di kisos istilahnya itu. Pernah dia melakukan tindakan pidana, makanya dihukum potong tangan. Ya, coba kalau di sini terapkan kayak gitu. Pejabat pada buntung tangannya ya. Ya. Tuh. Di sini karena ya bukan masalah negara Islam sih nggak terlalu penting. Yang penting penerapan hukum Islam. Ya, nggak menjamin negara Islam di dunia sekarang negara Islam nggak ada. Ya, yang penting adalah bagaimana penerapan hukum Islam itu kita terapin. Ya, kita mulai dari keluarga kita, ya, masyarakat kita, ya, itu akan apa? Akan lebih ya nyaman atau tenang lagi kita dalam kehidupan di dunia ini. Baik, ya. Jadi sekali lagi, kalau orang nggak punya siku, ya buntung karena apapun sebabnya, yang dibasuh apa? Ma'lah bagian atasnya. Ya, itu. Baik. Wa asba zaidah au azafir, ya itu. Dan kalau ada bagian di tangan kita ini, maaf ya, ada orang kan jarinya lebih, ada gak? Ada kan? Nah itu jari yang lebih harus dibasuh juga. Oh, ya, ya. Jadi ini orang ada jarinya satu, tangannya jarinya ada 6, ada gak? Ada kan? Itu lebihan jari juga harus diapain? Dibasuh. Ya, jangan kita bilang ini kan jari lebih, biasanya kan jari orang cuma 5. Nah, enggak. Ya, tetap kelebihan jari yang ada karena maaf ya, bukan salah Allah, bukan. Ya jangan salahin Allah. Allah kok tega nyiptain orang jarinya satu tangan ada 6, bukan. Ya, laqaddarullah itu mungkin ada suatu sebab. Ya. Yang pasti Allah enggak akan menciptakan manusia dari kekurangan, enggak ada. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah katakan, sungguh kami telah menciptakan makhluk yang namanya manusia, kata Allah, ahsani taqwim. Ya, yang paling baik, paling bagus, paling cakep bentuknya. Ya, jadi kalau ada kekurangan yang ada, maaf ya, ada anak lahir gini-gini gitu, itu bukan kesalahan Allah. Ya, coba tengok sebabnya pasti ada. Ya, entah itu dari bapaknya, entah itu dari ibunya. Maaf bapak ibunya enggak ada, mungkin dari kakeknya. Nah itu, ya mohon maaf Pak, makanya kita melakukan suatu dosa ini, imbasnya bukan ke kita aja loh. Ya, bisa ke anak, bisa ke cucu, bisa ke menantu, kita nggak tahu. Ya, nah kalau kita punya suatu salah, kita doa mohon ampun buru-buru. Biar nanti anak kita, keturunannya kita apa? Selamat, bebas, nggak dapat apa-apa kan gitu. Ya, jadi jangan kira ketika Allah ya memperlihatkan kepada kita ada bayi nggak normal, ya kan? Itu yakin pasti ada sesuatu. Entah dia nggak melakukan dosa, mungkin faktor bapak ibunya salah makan, ya terlalu banyak makan apa gitu. Nah, kan ada pengaruh-pengaruh itu semua sebabnya pasti ada. Ya, yang penting kita nggak boleh yang namanya apa? Suudzon kepada Allah. Ya, nggak ada sedikit pun Allah itu menginginkan sesuatu yang buruk, yang jelek kepada hamba-hambanya saya. Bukan hanya agama apa? Hambanya yang beriman, bukan. Ya, yang kafir pun juga demikian Allah kasih. Ya, nggak ada Allah katakan aku ciptakan makhlukku yang beriman sebaik-baik bentuk, nggak ada. Ya, pokoknya yang namanya makhluk, ya, kan di situ katanya laqad khalaqnal insana. Kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Ya, dalam sebaik-baik bentuk. Tuh, jadi enggak ada ya pengecualian orang gini enggak. Ya, masalah nanti ada sesuatu yang enggak kita harapkan, berarti itu yang salah siapa? Kitanya.
bukan Allah. Ya, karena ada yang namanya qada, ada yang namanya qadar. Ya, kalau qada itu keputusan Allah yang nggak bisa kita rubah. Ya, kalau qadar keputusan Allah tapi bisa kita rubah. Ya kan? Tuh. Jangan kita apa-apa tuh, ya, kejadian yang jelek kita bilang, udah takdir Allah dah tuh. Bukan masalah takdir Allah. Ya, kayak orang naik mobil, ya, ngebut, ugal-ugalan, kecelakaan, mati semua. Itu kira-kira salah Allah, salah orang itu? Salah orang itu. Ya, jangan salahin emang udah takdir dimatinya tabrakan. Bukan. Ya, tuh. Kamu yang merubah nasib. Kenapa? Kamu seharusnya naik mobil itu jangan ngebut, jangan ugal-ugalan. Ya, Allahumma illa kecuali kalau ada orang nih naik kendaraan, ya kan? Dia udah pelan sebelah kiri patuhi peraturan lalu lintas. Tahu-tahu diseruduk sama truk contohnya tuh. Nah, itu takdir beda itu. Ya. Karena dia sudah menjaga sebenarnya, tahu-tahu diseruduk sama truk mati. Nah, itu lain lagi. Ya. Kayak orang pesawat Scott dulu meninggal dunia. Ya kan? Itu nggak ada yang tahu kalau dia bakal mati. Ada nggak dia tahu bakal mati? Nggak tahu. Kalau dia tahu bakal mati nabrak gunung salak, nggak bakal dia mau naik pesawat kayak itu. Ya kan? Berarti udah takdir. Itu lain ya. Jadi kodok sama kodar harus dibedain. Ya. Kodok nggak bisa dirubah. Ya. Kodar atau takdir bisa. Ya, itu. Kita kan manusia, ya. Itu yang namanya umur kita udah ketahuan. Jodoh kita, rezeki kita, mati kita udah ketahuan kan? Ya kan? Nah, kalau kita udah dikasih tahu, dicatat sama Allah, ngapain kita doa contohnya? Ya. Kenapa kita selalu minta, ya Allah berikanlah saya sehat, panjang umur, rezeki yang halal, yang luas, yang banyak, yang berkah. Ya kan? Itu kan semua udah dicatat. Berarti itu usaha kita. Allah bakal lihat. Ya. Jangan orang ketika dikasih kehidupan dunia orangnya susah, hidup miskin. Ah, udah biarlah, memang Allah udah takdirkan aku hidup miskin, nggak boleh. Ya, Allah sudah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal ngerubah nasib seseorang kecuali orang tersebut yang mau merubah nasibnya. Ya, gitu. Dalam kondisi yang nggak baik kita hadapin itu bukan salah Allah. Salah siapa? Diri kita. Ya, seharusnya kita bisa ngapain? Merubah nasib kita. Ya, jangan ada istilah filsafat, udahlah hidup ini ngikutin air ngalir aja. Boleh gak? Nggak boleh. Yang namanya air ngalir nyari tempat yang apa? Rendah. Ya kan? Nggak ada air ngalir nyari tempat yang tinggi, nggak ada. Ya, dalam hidup kita harus ada perubahan. Ya, kita sekarang nih di tahun 1446. Udah 6, Bang. Sini mah aja. Ya. 26 sekarang itu. Ya, tahun 46 ini harus kita lebih baik dari tahun 45. Ya. Jangan sama, apalagi lebih jelek. Ya. Tuh, kita harus introspeksi, kita rubah ya Allah. Ya, 1445 kemarin saya masih malas sholat jamaah. Ya, malas sholat jamaah, malas hadir majelis taklim. 1446 ini harus saya tingkatkan. Tuh, tingkat terus tuh, ya. Yang penting niat kita, Pak. Ya, kita niat aja untuk melakukan kebaikan itu udah Allah kasih pahala. Ya, apalagi kita kerjain tuh niat baik kita. Ya, jangan nggak niat sama sekali mau dapat pahala apaan kita. Ya. Jadi niat dulu, niat ya. Bikin planning. Pokoknya 1446 ini saya harus begini itu. Ya, jadi hidup di dunia ini harus punya apa tuh? Punya apa istilahnya tuh? Prinsip, ada planningnya kita itu. Ya, jangan hidup seperti air ngalir aja. Atau istilah bahasa orang sekarang bilang, kita hidup di dunia jangan jalan di tempat. Ya. Jalan di tempat nggak nyampe-nyampe. Ya. Jangan bergerak-gerak tapi harus bergerak. Ya kan? Gerak-gerak doang itu jalan tempat nggak nyampe-nyampe, tapi harus bergerak. Tuh, ya. Itu sesuatu yang perlu kita ya lakukan untuk diri kita ke depan tuh. Ya, nah kita baru masuk tahun baru ini Muharram, baru tanggal 17 Muharram. Ya, masih baru banget, masih anget tuh. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan ya untuk berbuat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, tuh. Wa azafir. Begitu juga nih kuku. Nih kuku kan ada di mana nih? Di tangan. Maaf, bagi orang yang senang melihara kuku. Ini dalamnya ini harus basah nih, kena air. Nggak cukup kita gini-gini doang tuh. Cuman masukin tuh air ke dalam kuku. Ya.
kan yang namanya miara kuku tuh nggak ada sunnahnya. Yang sunnah itu miara jenggot, kayak Pak Permadi itu miara jenggot ya. Mereka bapak juga miara jenggot nih, bagus nih ya. Iya, miara kuku nggak ada sunnahnya, nggak ada perintahnya. Ya, saya bukan nggak ada jenggot, cuma jenggot saya jelek, makanya saya cukur. Ya, daripada orang ketawain, mending saya cukur. Ya, jenggot saya, hah? Jarang-jarang satu sini satu di mana gitu. Iya. Ini harus kalian dah. Kalau tujuannya bukan untuk melarang apa tuh pertumbuhan dari yang Allah kasih ya, untuk tahsinu istilahnya untuk memperbaiki penampilan tuh nggak apa-apa ya. Ya, nah, bapak kan meskipun udah punya bini kan nggak mau kelihatan jenggot sini sini satu kan. Nah, iya kurang enak gitu. Ya, tuh. Nah, buat orang yang punya kuku, kalau dia kukunya panjang tuh air harus dimasukin. Celah-celahin aja. Ya. Nggak cukup dia hanya membasuh bagian luar kukunya saja. Nggak cukup. Karena nggak kena nih bagian sini ini. Dalamnya. Ya, karena kuku numbuhnya di mana? Di tangan. Ya kan, kuku kan cuma dua, ada kuku tangan sama kuku kaki, ada kuku di kuping enggak? Ya kan? Ya kan? Kuku di tangan adanya itu. Nah, tangan ini adalah bagian yang harus kita basuh saat kita wudu, makanya harus kena air kalau punya kuku panjang, ya. Makanya saran saya kalau yang punya kuku panjang mendingan dipotong aja dah. Ya karena nggak ada sunnahnya, nggak ada perintahnya kita miara kuku, nggak ada. Baik laki ataupun perempuan. Ya, nggak ada sunnahnya, nggak ada perintahnya. Ya, bahkan tuh di antara 5 yang suci, yang bersih di antaranya apa? Memotong kuku. Ya, khamsun minal fitrah kata Nabi. Ada 5 yang dianggap kesucian. Salah satunya di antaranya apa tuh? Ya, potong kuku. Ya, potong kumis laki, kumisnya suruh potong. Jenggot suruh biar Bapak biar kumis soalnya kan ada jenggotnya dikit kan. Ya, nggak apa-apa ya. Buat kelihatan gentle, Pak ya. Nah, itu. Ya, itu. Jadi ya kuku apa jari yang tumbuh kukunya panjang itu harus diapain? Dimasukkan air ke dalamnya. Tuh, maka dikatakan wa yajibu izalati ma tahtaha tuh. Harus masukkan air ke dalamnya tuh. Ya, celah-celahnya. Kan jadi repot kita, Pak. Lama wudunya. Coba kalau kuku kita pendek, udah cukup gini aja cukup udah. Tapi kalau kita punya kuku panjang satu-satu kita masukin air. Nah, lagi orang yang nungguin belakang nggak sabar, orang wudhu lama amat katanya. Cecek ya. Orang lagi di tempat rest area gitu kan, wudhunya pama, mesti bukunya atu-atu macam gini. Kata mas antri gitu bilang gitu. Iya, orang banyak di belakang ya. Iya, tuh ya. Jadi mengganggu orang lain. Karena apa tuh? Karena kita miara kuku, ya makanya dipotong aja dah, ya tuh. Wasakha, ya, yamna'u wusulul ma, ya. Tuh, kenapa? Karena kuku yang panjang itu mencegah atau menghalangi ya masuknya air. Tuh. Ya. Kuku kan kadang bentuknya gini tuh, ke dalam gitu kan. Air bagian dalamnya nggak kena jelas tuh. Kecuali kalau kita masukin dikit-dikit. Ya, kalau di rumah sih terserah kita, kan. Kita lagi berada di dalam perjalanan, berhenti di rest area, tempat duduk cuma 3, orangnya 1 bis. Kan doang ada belakangnya, ada orang. Ya, baik. Warabi wallahu a'lam bishawab. Cukup kita baca 3 dulu rukunnya. Ya, nanti 3 lagi insya Allah 2 minggu yang akan datang kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.